Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat, sehat walafiat ya. Karena kondisi sekarang banyak yang sakit berhubung dengan cuaca yang tidak menentu. Anak-anakku, sebelum kita mempelajari tentang IPA, maka kita akan membuat dulu kesepakatan kelas kita. Supaya secara tidak langsung kalian nanti akan mengarah ke berperilaku yang lebih baik sehingga mempunyai kedisiplinan yang positif. Oke, kita lihat di sini. Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, kita lihat keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Ulangi, keyakinan kelas adalah merupakan salah satu disiplin positif untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, maka di setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Oke. Keyakinan kelas merupakan nilai kebajikan di mana di dalamnya prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama, sehingga keyakinan kelas lebih memotivasi seseorang dari dalam ataupun secara instruktif. Kita lihat sekarang. Siap ya, untuk kelas 93 kita mempunyai keyakinan kelas, kesepakatan kita di kelas ini. Sehingga mempunyai kedisiplinan yang lebih positif. 1. Saling menghormati, menghargai, dan mengasihi teman. Sepakat? Oke, good. Kemudian, kedua, menjadi murid yang baik, ramah, dan mau main bersama-sama. Tidak pilih teman, dan mau melakukan hal positif bersama. Hal positifnya apa? Belajar, membersihkan ke kelas, berteman jangan pilih-pilih ya. Oke. Kemudian ketiga, menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama dan kondisi kelas harus selalu bersih supaya kalian nyaman di kelasnya ya. Oke. Kemudian keempat, lebih rajin belajar dan mendengarkan guru saat menjelaskan sehingga pelajaran menjadi menyenangkan dan ada interaksi dari guru mata pelajaran dan murid. Paham ya? Sepakat? Oke, good. Sekarang saling mendoakan dan meminta pertolongan Tuhan setiap ada kesulitan. Contohnya, hari ini ada 2 orang ya yang sakit. Kita berdoa, sama-sama mendoakan teman yang sakit supaya cepat sembuh. Sehingga, amin. Sehingga bisa berkumpul kembali di kelas ini ya. Oke. Baik anakku, nomor 6. Sepakat untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Sebelumnya, waktu pertemuan pertama, Ibu pernah bercerita. Untuk mendapatkan nilai yang baik, tidak hanya saja mendapatkan nilai ulangan yang baik. Tapi apa? 1, tepat waktu tugas. Kedua, aktif. Ya, ingat itu? Oke. Ketiganya, maka harus masuk di kelas tepat waktu. Oke? Baik. Jadi ada 6 kesepakatan kelas di sini.
Adakah yang merasa keberatan dari 6 poin kesepakatan ini? Oke. Baik, setelah ini Ibu akan memulai pelajaran. Oke. Karena belum ada buku fisiknya, belum dipinjam di perpustakaan, kalian boleh buka buku e-booknya. Sok, dibuka ya. Baik, di situ bab pertama mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ada? Nah, ada 3 subpokok bahasan yang akan kita terangkan, ya. Kita pelajari. 1, pertumbuhan perkembangan pada manusia. 2, pertumbuhan perkembangan pada hewan. Dan 3, pertumbuhan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelumnya Ibu ingin tahu, apa sih yang namanya pertumbuhan? Apa sih yang nama perkembangan? Cung. Ayo, baik. Namanya nak? Iya. Jadi kalau pertumbuhan itu adalah bertambahnya sesuatu yang bisa diukur dengan angka. Sedangkan kalau perkembangan itu nggak bisa diukur dengan angka, dan perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan manusia Betul. dari berbagai aspek. Oke, bagus, good. Kita tepuk tangan dong. Ya. Baik, terima kasih Hasna. Kalian paham? Pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bisa diukur. Contohnya, dulu SD tingginya cuma 120 cm, lalu SMP jadi 160 atau 150. Kan bisa diukur. Ya. Itu namanya pertumbuhan. Tapi kalau perkembangan itu jadi yang tidak asalnya tidak bisa menjadi bisa. Contohnya bayi, asalnya bayi belum bisa jalan, kemudian lama-kelamaan bisa berjalan, lalu berlari, lalu naik-naik ke meja, kursi, itu adalah namanya perkembangan. Paham anakku? Baik. Di buku ini akan dipelajari 3 subpokok bahasan, di mana tugas kalian adalah nanti untuk mempresentasikan bagaimanakah pertumbuhan pada manusia dan perkembangannya, bagaimanakah pertumbuhan perkembangan pada hewan, serta bagaimana pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nanti Ibu bagi kelompok, kalian cari kelompoknya, ya. Dicari kelompoknya, 1 kelompok 4 orang. Berarti ada 8 kelompok. Paham? Baik, sekarang kalian berdiskusi siapa setelah dibagi kelompoknya, berdiskusi mengenai pertumbuhan perkembangan dari bab 1 ini, mana yang bagian manusia, hewan, dan tumbuhan. Nanti untuk kelompok yang lain yang belum bisa ke bab 2. Paham? Oke, silakan sekarang dibagi kelompoknya. Lalu ditulis, tulisnya bisa disimpan dalam kertas, boleh. Ya, di kertas selembar boleh. Oke. Terima kasih, silakan mulai sekarang kerja untuk mencari kelompoknya. Makasih anakku. Oke. Ada Devani. Coba apa yang mau didiskusikan itu nak? Lagi sedang memilih. Oke. Siap presentasinya yang tadi itu? Siap, Bu. Oke, sok bikin ya sekarang.
Ini mau apa ini presentasinya, Nak? Pertumbuhan manusia, Bu. Oke. Pertumbuhan manusia, hormon? Bukan, Bu, pertumbuhan yang lebih baik. Oh, iya, oke. Berarti presentasinya yang pertama ya. Iya. Nanti pertemuan selanjutnya ya. Mulai presentasi. Anakku ini bagian apa nih? Bagian tumbuhan. Oke. Baik. Ini tadi bagian apa? Sistem saraf. Sistem saraf. Baik. Silahkan diskusi lagi ya. Ini 2 orang nggak masuk ya. Nanti kalau masuk dikasih tahu ya kelompoknya.